Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda sebagai moderator hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, selamat hari Jumat ya Bapak Ibu, yang artinya selamat bergabung di webinar series Corporate Strategy ke-72 yang diadakan oleh KMMB bekerja sama dengan ICMA. Nah, kali ini tema yang diangkat yaitu Aligning Corporate Strategy Through Comprehensive Environmental Scanning. Nah, sebelum kita memasuki sesi webinar, izin saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pada series kali ini, yaitu ada Ibu Syahrila dan juga Ibu Eva. Saya izin menyapa terlebih dahulu ya. Yang pertama, saya akan menyapa Ibu Eva. Selamat pagi, Ibu Eva. Selamat pagi, Bu Nanda. Ya, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, Bu? Insya Allah siap. Oke. Selanjutnya, selamat pagi, Bu Syahrila. Pagi, Mbak Nanda. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas, Ibu. Oke, sudah siap ya, Ibu, untuk menyampaikan materi pagi ini? Sudah siap. Terima kasih. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum Bu Eva dan juga Bu Syahrila menyampaikan materi, jadi sebagai gambaran ya, environmental scanning ini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menginterpretasikan faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi performa dan juga arah strategis dari perusahaan. Namun ternyata dalam praktiknya itu tidak jarang beberapa perusahaan menentukan arah strategis dan menetapkan rencana jangka panjang perusahaannya itu tanpa melakukan proses scanning yang sistematis, terukur, dan juga berbasis data. Nah, dari sini pasti Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kira-kira apa saja tools sistematis yang dapat digunakan dalam menentukan faktor eksternal dan internal ini. Nah, disinilah Bapak Ibu kita akan temukan jawabannya bersama. So, tanpa berlama-lama lagi, untuk pemateri pertama yaitu Ibu Eva, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih, Bu Nanda. Ini suara saya terdengar jelas ya, Bu? Terdengar jelas, Bu Eva? Oke, sebelumnya saya izin menyapa kembali Bapak Ibu hadirin yang ada di Zoom hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu happy ya. Jadi ini saya sudah lama tidak mengisi webinar hari ini dan tidak menyangka bahwa webinar yang diadakan setiap hari Jumat pagi ini sudah sampai series ke-72. Mungkin tema hari ini kita akan membahas mengenai aligning corporate strategy through comprehensive environmental scanning. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang oleh Mbak Ibu Nanda mengenai tema ini. Mungkin kita sedikit masuk bahwa memang dinamika global ini sudah cukup kompleks, mulai dari fluktuasi inflasi atau dari ketidakpastian pasar, lalu ada mengenai teknologi ataupun teknologi ini bisa mengarah pada percepatan dari digital tersebut. Jadi di sini perusahaan itu bukan hanya dihadapkan pada tantangan yang cepat berubah, tapi juga saling terkoneksi. Jadi kondisi perusahaan itu diharapkan bukan hanya menuntut dari responsif terhadap dinamika yang global ini, namun juga adaptif dan juga antisipatif. Jadi ada beberapa strategi yang mungkin yang strategi yang udah kita buat hari ini itu kuat hari ini gitu. Cuman kita nggak tahu besoknya atau hari esoknya lagi itu bisa jadi sudah tidak relevan berhubungan dengan lingkungan strategi yang cukup cepat bergesernya. Oleh karena itu di sini penting bagi perusahaan ya Bapak Ibu untuk memiliki yang namanya kemampuan dalam environmental scanning, cara menyeluruh untuk memastikan apakah strategi yang sudah kita buat itu bisa meningkatkan atau menciptakan performa yang lebih baik seperti itu, baik dari sisi indikator, baik dari sisi eksternalnya seperti global, seperti tren global ataupun regulasi ini baik dari regulasi global sendiri ataupun regulasi Indonesia yang cepat sekali berubah gitu kan. Lalu ada dari sisi internal, ini bisa dilihat dari budaya organisasi ataupun dari kapabilitas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi oke, kita di sini akan membahas topik mengenai aligning corporate strategy through comprehensive environmental scanning.
yang mana ini akan membahas bagaimana environmental scanning ini yang komprehensif tentunya dapat membantu perusahaan untuk menyusun strategi korporatif yang lebih fleksibel, selaras, dan juga berdaya saing dalam jangka yang panjang gitu kan. Mungkin bisa bantu di next slide selanjutnya. Oke, di sini mungkin saya izin menyampaikan terlebih dahulu source insight mengenai volatilitas ekonomi yang tentu dapat membantu perusahaan itu dalam memitigasi risiko lebih awal agar lebih efektif gitu. Jika kita lihat pada figur 1, ini menjelaskan tentang global inflation trend, yang mana jika dilihat bahwa inflasi global itu melonjak sampai 8 dari 8 sampai 10% itu selama periode 2021 sampai 2022. Lonjakan ini terjadi oleh yang pertama karena adanya gangguan pada rantai pasokan global. Yang kedua ada stimulus moneter agresif dari banyak negara untuk mendukung yang namanya konsumsi. Yang ketiga ada juga namanya lonjakan harga energi. Jadi ini khususnya akibat dari kondisi geopolitik seperti perang Rusia Ukraina atau bahkan yang belum lama itu ada konflik dari Iran dan juga Israel yang kemarin atau bahkan sampai saat itu tuh masih memanas gitu. Jadi ada juga dari maskapai penerbangan itu dia menghindar melewati jalur Iran antara Israel seperti itu. Jadi lonjakan harga energi ini atau peristiwa konflik geopolitik ini sangat-sangat berpengaruh pada perusahaan kita seperti itu. Lalu tren penurunan inflasi ini tidak konsisten di seluruh dunia. Jadi mulai tahun 2023 itu kalau kita lihat bahwa inflasi itu mulai menurun di banyak negara. Namun di negara berkembang yaitu MDES, emerging market dan developing economy, tetap mencapai bahwa inflasi itu masih di atas 2-4% gitu kan. Sedangkan ada beberapa negara mungkin inflasinya sudah cukup rendah seperti negara lainnya, namun juga ada negara-negara maju yang masih berusaha untuk menekan inflasi tersebut. Jadi selanjutnya ketika kita lihat di figur 1.2 ini mengenai unemployment rate yang mana menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di banyak negara ini belum kembali gitu kan. Jadi hanya sedikit dari negara-negara seperti mungkin Jepang ataupun Korea Selatan yang udah mendekati stabilitas pada unemployment rate-nya. Jadi mengapa sih kita harus mempertimbangkan atau melakukan environmental scanning? Jadi jika dilihat dari short insight aja seperti volatilitas ekonomi yaitu mengenai inflasi dan juga masalah pengangguran ini menjadi sebagai indikator awal tekanan itu tuh sangat berdampak bagi perusahaan yang mana ketika inflasi itu naik tentu itu akan berpengaruh kepada biaya operasional perusahaan dan tentu di sini juga perusahaan harus berusaha untuk menekan harganya agar bisa dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, apabila pengangguran itu tinggi, maka banyak resikonya seperti masalah pasar tenaga kerja ataupun masalah mengenai permintaan konsumen itu cukup berpengaruh seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, setelah kita memahami apa sih pentingnya lingkungan makroekonomi itu yang penuh banyak banget gejolak itu, misalnya dari inflasi ataupun pengangguran, suku bunga dan lainnya, itu kita selanjutnya akan masuk kepada strategi adaptif. Jadi strategi adaptif itu menggambarkan bagaimana sih perusahaan itu bisa menyelaraskan kondisi makro ini dengan kekuatan internal. Jadi kalau kita lihat di sini ada indikator internal faktor dan juga eksternal faktor gitu kan. Jadi di internal faktor ini mencerminkan mengenai kapabilitas dan juga budaya organisasi dan tentu internal faktor ini adalah yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Misal ada yang namanya company organizational structure. Jadi ketika struktur itu sudah ramping, apakah itu mampu untuk merespon yang namanya gejolak-gejolak yang ada di luar sana gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya bisnis strategis, marketing strategis dan lainnya. Jadi strategi yang konvensional ini perlu untuk direvisi agar lebih relevan kembali seperti itu. Lalu
Yang ketiga ada mengenai culture and workplace environment. Jadi di sini itu termasuk dari retensi karyawan dan juga engagement dan ataupun juga tingkat dari turnover karyawan tersebut. Jadi mungkin sulit ya bagi perusahaan ketika budayanya itu tidak sportif gitu. Jadi kita mungkin aja banyak turnover yang meningkat seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu overall company wide leadership. Jadi sini ketika kita sudah menentukan strateginya, kita juga melihat cara kita memimpin perusahaan tersebut. Nah, karena kepemimpinan ini menjadi penentu utama dalam adaptasi strategis ini. Apakah pemimpin ini memiliki mindset transformatif, mampu memandukan perubahan, seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah eksternal faktor. Eksternal faktor ini bisa jadi sumber risiko bagi perusahaan atau bahkan bisa jadi peluang strategis bagi perusahaan. Dan tentunya faktor eksternal itu adalah aspek yang tidak bisa dikontrol langsung oleh perusahaan. Jadi dampaknya pasti cukup besar seperti yang tadi masalah makroekonomi gitu kan. Jadi itu kita sulit untuk mengontrol permasalahan tersebut. Nah, jadi eksternal faktor ini ada beberapa. Yang pertama ada economic condition atau global event trend. Ini menunjukkan tadi sudah ada ekonomi volatilitas ekonomi mulai dari inflasi, nilai tukarnya, atau bahkan dari krisis geopolitik itu bisa jadi, dan juga lebih banyak lainnya. Contohnya ketika ada yang namanya kenaikan bahan baku, tentu di sini perusahaan itu memaksa untuk tetap melakukan efisiensi dan itu mungkin bagi perusahaan itu cukup sulit ya. Lalu yang kedua ada new teknologi. New teknologi ini mungkin sudah banyak perusahaan yang bertransformasi menggunakan digital yang namanya AI atau otomatisasi atau bahkan sistem ERP ini yang mana bisa membantu perusahaan untuk mengubah cara kerja dan juga tetap bersaing di industri tersebut gitu. Lalu teknologi ini juga bisa membantu perusahaan untuk melakukan efisiensi dan juga meningkatkan yang namanya customer experience seperti itu. Lalu yang ketiga ada culture and workplace environment atau itu yang berkaitan dengan eksternal. Di sini perusahaan tentu harus menyesuaikan sistem kerjanya agar menjadi tempat kerja yang bisa menarik talenta-talenta yang terbaik. Lalu yang keempat ada yang kompetitor performance. Jadi sebenarnya pesaing itu nggak selamanya buruk gitu. Jadi ketika kita berpikiran positif di sini kita bisa melakukan pemindaian terhadap inovasi dan juga langkah strategis yang dilakukan oleh pesaing untuk kita adopsi best practice-nya gitu kan. Mulai dari mungkin dari sisi SDM-nya, cara penentuan harganya dan lainnya, atau bahkan teknologinya itu bisa kita pindai terlebih dahulu. Apakah kita bisa menggunakan teknologi SDM dan lainnya untuk perusahaan kita. Lalu yang kelima ini ada politik dan regulatif change. Jadi ini termasuk pajak. Pajak sering berubah, ada juga kebijakan mengenai ekspor impor, ada mengenai regulasi industri di mana perusahaan Bapak Ibu berada gitu kan. Jadi perubahan perubahan peraturan ini bisa menjadi risiko atau bahkan bisa menjadi peluang strategis baru bagi perusahaan karena terkadang perubahan peraturan ini sulit untuk diimplementasikan ke perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan ketika itu ada perubahan strategi itu bisa malah menjadi peluang bagi perusahaan seperti itu. Lalu selain 5 tersebut kita juga harus memperhatikan masalah iklim. Yang kedua ada masalah ESG. ESG ini sudah sangat-sangat penting dan juga mungkin sudah banyak perusahaan yang menerapkan prinsip ESG ini, mulai dari environment-nya, sosial ataupun governance. Lalu apa sih yang kita dapatkan ketika kita menetapkan mengintegrasikan antara internal faktor dan juga eksternal faktor. Yang pertama benefit yang kita dapatkan satu, ada yang namanya improve company wide leadership, wide organization strategi. Jadi strategi yang udah kita buat itu tidak harus kita jalankan secara silo-silo satu-satu gitu kan. Itu kan cukup lama ya dan juga mungkin lebih membutuhkan kemampuan yang lebih gitu kan. Jadi kita bisa melakukan strategi secara keseluruhan, kita bisa menyusun strategi yang lebih menyeluruh dan juga terorganisasi. Jadi di sini juga kita bisa menumbuhkan yang namanya kolaborasi seperti itu. Lalu yang kedua, enhance market adaptability dan juga boost performance. Jadi perusahaan itu bisa lebih responsif
adaptif atau bahkan yang lainnya terhadap perubahan pasar tersebut gitu. Lalu yang ketiga, apa yang benefit yang kita dapat yaitu membantu help generate unique proactive marketing and sales strategi. Jadi ini tuh membantu perusahaan untuk merancang strategi pasar, mulai dari marketingnya, bagaimana untuk meningkatkan penjualan, ataupun dari strategi-strategi lainnya yang mampu meningkatkan pendapatan perusahaan seperti itu. Lalu benefit yang keempat yang bisa kita dapatkan itu melalui benefit risk mitigation best practice dan overall threat management. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah yang saat muncul, tapi perusahaan tentu sudah mengantisipasi dari awal mengenai permasalahan yang mungkin akan terjadi ke depannya, sehingga perusahaan itu sudah memiliki atau telah membangun sistem mitigasi risiko yang lebih dinamis, dan juga mungkin tidak ada yang namanya shock gitu atas perubahan-perubahan yang terjadi, karena sebelumnya kita sudah memprediksi dari eksternal faktor ini apa yang akan berpengaruh, apa yang akan berubah ke depannya, seperti itu. Mungkin bisa next slide. Oke. Setelah tadi kita sudah memahami mengenai pentingnya integrasi internal dan eksternal faktor tersebut, kita mungkin bisa lanjut ke alat analisis yang bisa kita gunakan untuk memahami keunggulan internal perusahaan, yaitu kerangka Frio. Jadi analisis Frio ini adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis sumber daya dan juga kapabilitas internal perusahaan untuk menentukan apakah sumber daya dan kapabilitas tersebut itu bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan, apalagi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan seperti itu. Nah, jika kita lihat bahwa Frio ini yang pertama F-nya valuable. Jadi apakah sumber dayanya ini berharga, apakah sumber daya ini bisa memberikan nilai tambah. Jadi ketika pertanyaan pertama mengenai valuable ini, apakah sumber daya itu bisa menambahkan nilai tambah dengan memungkinkan perusahaan mengeksploitasi segala peluang dan juga mempertahankan dirinya itu dari ancaman. Jika jawabannya iya, bahkan maka perusahaan tersebut, maka sumber daya itu dapat dianggap sebagai berharga. Jadi tentunya sumber daya yang berharga atau bisa memberikan nilai lebih itu bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan yang namanya nilai pelanggan. Lalu sumber daya yang kedua itu ada R, berarti Prio, R-nya itu rare. Apakah sumber daya ini langka gitu kan. Jadi ketika sumber daya itu bisa digunakan atau dapat digunakan oleh satu atau beberapa perusahaan yang tergolong, maka itu akan tergolong langka. Jadi sumber daya yang langka dan juga berharga itu bisa memberikan yang namanya keunggulan kompetitif sementara. Di sisi lain, ketika sumber dayanya itu sama atau telah digunakan oleh banyak perusahaan, itu bisa yang namanya relatif kompetitif. Lalu yang ketiga dari Frio, R berarti I. I-nya itu adalah imitable. Jadi apakah ini sulit untuk ditiru oleh perusahaan pesaing gitu kan. Jadi pada dasarnya mitigasi itu terdapat dua cara. Mungkin sudah banyak perusahaan yang melakukan ini atau bahkan pesaing-pesaing kita yang sudah melakukan ini. Yang pertama, caranya langsung melakukan duplikasi. Itu tidak ada perubahan, udah langsung plak ketiplak langsung sama seperti dengan sumber daya yang ada pada kita. Atau yang kedua, itu perusahaan lain itu menyediakan produk sebanding atau pengganti dari produk kita gitu kan. Jadi ketika sebuah perusahaan itu memiliki sumber daya yang berharga, langka, dan atau mahal untuk ditiru, itu bisa menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Lalu yang keempat atau O, ini adalah organized. Jadi apakah ketika perusahaan itu sudah memiliki sumber daya semuanya, apakah perusahaan itu mampu mengorganisir atau menangkap sumber daya yang ada ini gitu. Jadi ketika semuanya sudah oke, tapi perusahaan itu tidak mampu untuk mengolah, untuk mempertahankan atau bahkan memanfaatkan sumber daya tersebut, maka untuk apa gitu kan. Nah, jika kita lihat memang hasil sebelah sini, kapan perusahaan itu bisa dianggap
competitive advantage. Yang pertama karena udah nggak valuable, nggak ada kesulitan untuk diimitasi dan lainnya, maka itu dianggap yang namanya competitive disadvantage. Lalu yang kedua apa itu competitive equality atau competitive parity. Jadi pada dasarnya competitive parity ini adalah ketika sudah banyak perusahaan itu yang menggunakan sumber daya yang sama dengan cara yang sama, dan itu tentu tidak ada yang menonjol gitu. Jadi perusahaan ini bukan cuma ikut main aja, tapi dia belum tentu menang seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada yang namanya temporary competitive advantage. Jadi perusahaan memiliki sumber daya yang berharga, valuable, yang rare, tapi sulit masih bisa diimitasi gitu. Itu yang bisa disebut dengan temporary advantage. Lalu yang selanjutnya, yang biru ini ada yang namanya unused competitive advantage. Jadi unused competitive advantage ini, jadi perusahaan itu sudah valuable, sudah real, sudah inimitable, tapi tidak terorganisir. Maka dalam artian itu perusahaan belum siap untuk memanfaatkannya. Contoh mudah mungkin sudah ada beberapa talenta-talenta yang ada di perusahaan lain, tapi budaya organisasinya itu tidak mendukung gitu. Jadi namanya unused competitive advantage. Lalu yang diharapkan oleh perusahaan tentu yang namanya long term competitive advantage. Nah, di sini merupakan puncak keunggulan strategis dari perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak hanya punya sesuatu sumber daya yang bernilai, yang langka ataupun seperti itu, tapi perusahaan itu juga mampu punya sistemnya sendiri untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada. Contoh mungkin untuk long term competitive advantage itu mostly dari perusahaan yang sudah stabil gitu ya, misal dari Apple ataupun dari Google, Tesla dan lainnya. Lalu bagaimana sih kita untuk menentukan analisis trio ini gitu. Jadi yang pertama, perusahaan itu harus melakukan identifikasi sumber daya yang berharga, langka dan mahal tersebut untuk meniru sumber dayanya. Jadi pada dasarnya ada dua jenis sumber daya, yaitu yang berwujud dan juga tidak yang berwujud gitu. Jadi aset yang berwujud ini pada dasarnya itu seperti benda fisik, mungkin dari tanah, bangunan, mesin, mungkin dari perusahaan itu dapat dengan mudah jarang dijadikan sebagai keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua ada yang namanya aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu mungkin seperti reputasi merek atau merek dagang, kekayaan intelektual dan lainnya. Dan ini bisa menjadi atau bisa menawarkan yang namanya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, perusahaan perlu melakukan evaluasi kesiapan dari perusahaan tersebut dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi kita mencari tahu apakah perusahaan ini bisa mampu untuk mengorganisir, untuk menghandle atau untuk memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Lalu yang keempat, melindungi sumber daya. Jadi ketika perusahaan itu sudah melakukan identifikasi sumber dayanya atau kemampuan internal perusahaan, perusahaan itu harus melindungi secara maksimal sumber daya atau bahkan kemampuan internalnya gitu. Dan itu akan menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan apabila perusahaan mampu untuk merorganisasi tersebut. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan itu tentunya membuat manajemen puncaknya, struktur paling atasnya itu menyadari bahwa sumber daya tersebut itu mampu untuk menyadari sumber daya tersebut dan menyarankan bagaimana cara menggunakannya untuk menurunkan biaya atau membedakan produk dengan layanannya seperti itu. Lalu yang keempat, tinjau sumber daya dengan pendekatan trio secara berkelanjutan. Jadi tentu kita harus karena nilai dari sumber daya itu akan berubah, sumber daya yang ada itu akan terus berubah dari waktu ke waktu gitu kan. Jadi perusahaan ini perlu sangat-sangat untuk meninjau sumber daya kita, apakah harganya ataupun value-nya masih sama dengan yang dulu seperti itu. Karena tentu di industri yang cukup berlomba-lomba ini, mereka akan berlomba-lomba untuk meniru sumber daya lain gitu. Lalu mungkin next slide. Oke, mungkin ini ada contoh
dari implementasi Frio ya. Jadi ini kita ada dari Tesla, kita akan menganalisis komponen dari Frio ini. Yang pertama ada yang namanya valuable. Di sini perusahaan mampu menjadi pemimpin global, baik itu dari teknologinya ataupun inovasinya. Yang kedua, perusahaan ini memiliki brand image yang sangat kuat gitu kan. Yang ketiga, dari valuable ini perusahaan dari sisi keuangannya itu perusahaan memiliki pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Ini contoh pada tahun 2022 sebesar 81,5 miliar USD. Lalu di valuable ini perusahaan itu memiliki teknologi dan juga infrastruktur yang cukup besar gitu kan. Lalu di bagian roughness atau kesulitan untuk ditiru, di sini perusahaan memiliki pasokan atau memiliki integrasi vertikal dari hulu ke hilir. Nah, itu bisa menjadi referensi bagi perusahaan. Yang kedua, perusahaan itu memiliki namanya perangkat lunak autopilot, dan ini berkaitan dengan teknologi ya tentunya. Yang ketiga dari referensi ini yang sulit untuk ditiru itu dari strategi penjualan, karena di sini Tesla itu menggunakan penjualan bisa menggunakan direct to customer. Yang ketiga dari inimitability, apakah sulit untuk ditiru? Yang pertama, tentu perusahaan Tesla ini dari sisi teknologi dan juga infrastruktur ini sulit untuk ditiru karena sudah memiliki skala produksi yang sangat besar gitu kan, sudah cukup besar, bahkan sangat besar sih. Yang kedua dari sisi kesulitan untuk ditiru dilihat dari teknologi dan produksinya. Jadi di sini perusahaan itu sudah menggunakan banyak transformasi digital. Lalu yang ketiga, ketika perusahaan ini sudah checklist ya antara valuable, rareness, sama immutability, maka yang selanjutnya ini adalah organizer. Apakah perusahaan itu mampu untuk mengolah, untuk memanfaatkan, untuk menjadikan sumber daya ini berharga gitu. Jadi di sini cara organize dari Tesla yang pertama ini budaya perusahaan itu mendukung untuk melakukan inovasi. Yang kedua dari sisi tata kelola perusahaan itu juga cukup bagus. Yang ketiga itu dari sisi integrasi ekosistem yang mendukung gitu untuk mendukung penjualan atau strategi dari perusahaan. Ketika komponen dari Frio itu valuable, rareness, dan juga immutability atau bahkan organizer-nya itu sudah tercentang checklist semua, maka ini akan menjadi yang namanya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan seperti itu. Mungkin dari saya sekian, saya bisa lanjutkan ke Ibu Nanda ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Eva atas pemaparan materinya yang tentunya sangat insightful bagi kami. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa highlight ya dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Eva, di mana penting sekali bagi perusahaan untuk dapat menerapkan strategi yang adaptif. Apa itu strategi yang adaptif? Yaitu dengan mengintegrasikan faktor internal dan eksternal dalam merespon gejolak ekonomi yang ada. Nah, benefit dari integrasi internal serta eksternal faktor ini yaitu yang pertama, perusahaan dapat menyusun strategi yang menyeluruh. Kedua, perusahaan dapat merespon atau lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, yaitu membantu perusahaan dalam merancang strategi pasar. Dan yang keempat, yaitu perusahaan dapat mengantisipasi dari awal melalui sistem mitigasi risiko atas perubahan-perubahan yang terjadi dari gejolak ekonomi. Kemudian, salah satu alat untuk menganalisis internal perusahaan yang telah dijelaskan oleh Ibu Eva yaitu ada Fryo, di mana Fryo ini untuk menganalisis sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan untuk menemukan sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Fryo itu sendiri terdiri dari V-nya valuable, R-nya itu adalah rareness, di mana apakah sumber daya perusahaan ini langka atau memiliki competitive advantage-nya, kemudian juga inimitable, yaitu apakah sulit untuk ditiru dengan perusahaan pesaing, dan selanjutnya O-nya itu adalah organize, yaitu apakah perusahaan ini mampu untuk mengorganisasikan segala sumber daya yang dimilikinya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, silahkan kepada Bapak Ibu rekan sekalian, apabila ada pertanyaan dapat langsung disampaikan melalui chat box untuk nanti dapat saya panggil on mic atau boleh juga untuk saya bacakan.
Nah, saat ini sembari kita break sebentar untuk nantinya akan lanjut ke pemateri kedua, terdapat beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silahkan untuk mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim ya, melalui kolom chat Zoom. Nah, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut ya Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan untuk dapat mengirimkan pertanyaan maupun diskusi melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti kita akan melakukan sesi Q&A atau tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan teratas seperti itu. Juga bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau dapat mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Yang terakhir, agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silahkan Bapak Ibu dapat memfollow atau subscribe akun sosial media kami KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb_underscore consulting, kemudian YouTube-nya KMMB Consulting, dan website kmmb.co.id. Terkait berbagai layanan yang disediakan KMMB juga tersedia pada akun sosial media kami, so jangan lupa Bapak Ibu untuk segera memfollow atau subscribe akun sosial media kami. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan memasuki sesi materi selanjutnya. Kepada Ibu Syahrila, saya persilahkan untuk dapat menyampaikan materinya. Baik, oke. Terima kasih banyak Ibu Nanda atas highlight yang sudah diberikan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Eva ya. Mungkin kita coba recall lagi ya Bapak Ibu. Yang disampaikan sama Ibu Eva tadi kan terkait dengan toolsnya itu ada salah satunya Frio, yang mana Frio itu digunakan untuk menganalisis sumber daya dan kapabilitas secara internal perusahaan. Nah, untuk sesi kedua kali ini kita coba analisis dari kacamata eksternalnya, seperti apa namanya peristiwa-peristiwa di eksternal yang mungkin nanti akan berpengaruh terhadap kinerja bisnis perusahaan, kemudian juga berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan dapat menentukan strategi untuk ke depannya seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, yang pertama kita bahas terkait dengan model analisis pastel. Mungkin sebelum kita dalami ya terkait dengan model pastel ini, saya perlu menyampaikan bahwa pastel ini adalah salah satu tools yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menentukan faktor-faktor eksternal apa saja sih yang bisa mempengaruhi bisnis perusahaan, kemudian juga yang tadi sudah saya sampaikan bisa berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan itu dapat menentukan strateginya untuk ke depan seperti itu. Nah, untuk Pestel sendiri itu ada 6 indikator yang bisa 6 indikator atau 6 aspek yang bisa dilihat perusahaan dari kacamata eksternal. Yang pertama itu ada politics, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Yang mana untuk analisis pastel ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, perlu perusahaan dari Bapak Ibu perlu untuk mengetahui eh, faktor-faktor apa saja sih yang relevan untuk setiap kategori pastel. Kemudian langkah yang kedua itu perlu dianalisis bagaimana sih sebenarnya peluang dan ancaman dari setiap faktor yang sudah ditentukan dan dibagi menjadi beberapa aspek yang sudah ada sesuai dengan tools ya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan tingkat dampak atau level of impact dari setiap indikatornya serta urgensinya terhadap perusahaan. Ini mungkin menjadi poin penting ya Bapak Ibu terkait dengan level of impact ini karena walaupun kita sudah apa namanya mencoba untuk
eh, generate dan mengkurasikan apa namanya indikator-indikator dan aspek-aspek dari eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan, bisnis perusahaan yang terbagi menjadi 6 aspek ini, itu perlu juga diketahui bahwa walaupun sudah kita coba apa namanya klasifikasikan, kita juga perlu tahu sebenarnya setiap aspek yang sudah kita kumpulkan ini tuh eh, levelnya, impactnya seperti apa sih kepada perusahaan? Apakah cukup tinggi atau mungkin medium atau mungkin sebenarnya nggak terlalu tidak terlalu berimpact, tapi tetap perlu untuk dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan strategi ke depannya. Kalaupun cukup tinggi, berarti memang secara apa sifat Sifat dari indikator tersebut eh, punya pengaruh besar ya terhadap proses bisnis perusahaan, terhadap bisnis perusahaan itu sendiri secara operasionalnya dan mungkin akan berpengaruh terhadap strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir eh, di langkah keempat yaitu merumuskan kesimpulan dan implikasi strategis. Nah, sebenarnya secara praktikal untuk menentukan level of impact dari setiap indikator atau setiap aspek yang sudah dirumuskan ke dalam tools ini itu bisa diberikan atau dari bisa di judgment dari kacamata manajemen itu sendiri. Tapi tentu judgment itu perlu punya dasar ya, perlu punya justifikasi kenapa sih harus high, kenapa harus ada di medium, kenapa harus ada di low. Nah, itu biasanya dari KMMB memberikan kepada klien-klien kami itu ada skala Likert ya Bapak Ibu. Jadi dari level of dari indikator yang sudah kita eh, tuliskan ini sebenarnya secara secara peluang ke depannya itu apakah tinggi atau tidak, kemudian secara apa namanya eh, eh, kebiasaannya selama ini tuh sering atau tidak terjadi untuk pada indikator-indikator tersebut. Nah, kemudian baru dirata-ratakan apakah masuknya sebagai medium, high atau low. Nah, untuk penentuan medium, high atau low itu juga perlu diklasifikasikan dulu ya secara nilai itu berapa sih angka yang tepat untuk di di posisi high, berapa angka yang tepat untuk di posisi medium atau low seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu untuk penentuan pastel di industri manufaktur teknologi. Jadi eh biasanya kalau kita bahas secara contoh ya manufaktur teknologi ini kan punya impactnya kalau secara manufaktur pasti ya secara ekonominya itu cukup tinggi karena berpengaruh terhadap produksi dari apa namanya perusahaan itu sendiri. Kemudian eh, salah satu indikatornya di sini adalah PDB. PDB ini berpengaruhnya terhadap apa namanya eh, eh, dari terhadap konsumsi konsumsi masyarakat yang mungkin menjadi konsumen dari perusahaan manufaktur teknologi ini sendiri. Kemudian juga terkait dengan tarif pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga atau HPP yang bisa diberikan oleh perusahaan dalam memberikan dalam offer harga kepada pelanggan seperti itu. Kemudian mungkin terkait dengan legal itu punya level of impact yang tinggi ya. Ini tentu harus atas judgement dari manajemen juga ya. Apakah sebenarnya secara legal itu cukup ketat untuk regulasinya terkait dengan privasi data, kemudian kebutuhan investasinya yang cukup besar untuk melakukan keamanan cyber dan sebagainya. Nah, itu perlu selain perlu diklasifikasikan pada 6 aspek ini, eh, s- untuk bisa apa ya punya dampak ya terhadap perusahaan apakah dari 6 aspek ini sebenarnya yang mana sih yang harus
yang paling penting secara level itu di di apa namanya dilihat atau menjadi pertimbangan perusahaan seperti itu. Jadi mungkin saja memang memang di dalam tools ini semuanya tentu pasti akan menjadi penting, tapi akan ada aspek-aspek tertentu yang menjadi krusial gitu loh untuk bisa jadi pegangan perusahaan ke depannya eh, akan memfokuskan pada aspek yang mana. Walaupun sebenarnya tidak bisa juga secara hitam putih ya Bapak Ibu. Ketika apa mendefinisikan bahwa aspek ekonomi itu punya level yang paling tinggi terhadap perusahaan, di saat yang bersamaan tidak mempertimbangkan secara politikalnya, secara sosialnya terhadap masyarakat, sampai dengan teknologi dan environment seperti itu. Jadi tetap perlu walaupun secara level of impact itu eh, tidak tinggi ya, tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan, tidak punya apa pengaruhnya itu tidak besar terhadap bisnis perusahaan, tetap perlu dipertimbangkan. Tetapi level of impact yang tinggi itu menjadi sesuatu yang krusial yang perlu menjadi sorotan perusahaan ya untuk bisa mengendalikan internal perusahaan yang mungkin mengendalikan internal perusahaan yang mungkin akan dipengaruhi oleh eksternal seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, dari sebelumnya kita bahas terkait dengan pastel. Pastel itu kita recall lagi, pastel itu adalah analisis untuk eksternal perusahaan yang bisa menggambarkan informasi-informasi di eh, eksternal itu yang dapat mempengaruhi bisnis. Nah, kita coba masuk di Porter's Five Forces, yang mana untuk Porter's Five Forces ini adalah sebenarnya secara spesifik eh secara general itu sama terkait dengan analisis eksternal, tetapi spesifiknya adalah perbedaannya apa sama pastel itu lebih kalau Porter's Five Forces itu lebih melakukan analisis terhadap persaingan di dalam pasar seperti apa. Seperti yang indikator yang ada di sini ya, ada new entry, ada buyers, ada substitutes, competitive rivalry, dan suppliers. Jadi untuk setiap indikatornya ini kita perlu identifikasi sebenarnya seperti apa sih untuk yang new entry yang pertama ya. Sebenarnya seperti apa sih dalam segmen bisnis yang sama, dalam industri yang sama, itu eh, mudah nggak sih sebenarnya untuk bisa pemain baru, misalkan pemain baru di dalam industri tersebut eh, masuk ke dalam segmen bisnis yang sama yang bisa menjadikan pemain baru tersebut dalam tanda kutip ya menjadi ancaman perusahaan untuk bisa berkompetisi di dalam pasar seperti itu. Nah, terus kemudian terkait dengan buyers itu kaitannya adalah bagaimana perusahaan dalam hal ini dapat memiliki bargaining power yang cukup ya, cukup tinggi atau mungkin cukup rendah dibandingkan dengan buyers yang mana kaitannya ini akan erat kaitannya dengan mm, apa namanya penentuan harga beli, harga jual, penentuan bagaimana buyers ini akan selalu memilih eh, perusahaan untuk bisa menjadi suppliersnya mereka. Kemudian bagaimana perusahaan itu bisa selalu meyakinkan buyers untuk bisa apa namanya ambil barang itu dari kita gitu misalkan ya Pak jadi Bapak Ibu jadi saya dari KMMB itu pernah ada klien di industri logistik maritim yang mana eh, secara kompetisi di pasar ya cukup kompetitif karena di BUMN itu ada apa namanya ada perusahaan Pelindo yang punya pelabuhan, kemudian juga ada perusahaan Pelni, kemudian kalau secara swasta pun banyak sekali ya untuk industri logistik yang di laut ya. eh Apa namanya? Jadi gimana sih buyers atau pembeli itu bisa akhirnya tetap selalu pilih eh perusahaan kita gitu Bapak Ibu. Misalkan dalam hal ini perusahaan Pelni ya misalkan. Pelni itu kan perusahaan yang eh
perusahaan kapal ya. Dia itu punya punya kapal penumpang, kemudian juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik maritim. Nah, eh bagaimana sebenarnya Pelni dan, anak perusahaannya ini akan bisa mempengaruhi, buyers untuk terus melakukan pembelian, jasa kepada mereka, seperti itu, Kak. Misalkan, bundling gitu ya, dari bundling, Pelni itu menawarkan, kepada perusahaan yang membutuhkan jasa, logistik gitu, logistik misalkan dikirim dari Jakarta ke Sulawesi. Nah, dari Jakarta ke Sulawesi itu mereka, bisa kasih bundling, dari bongkar muatnya, kemudian juga dari bongkar muat itu bisa diteruskan lagi lewat, dari bongkar muat itu kan tentu, perlu ada transisi ya dari, laut ke darat, kemudian dari darat itu bisa apa namanya, barangnya itu ditaruh ke gudang untuk bisa nanti dari gudang dikirimkan lagi ke konsumen seperti itu. Nah, bisa, dari Pelni ini bisa melakukan, eee, apa, servis dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi, untuk bisa mempermudah juga buyers dalam, proses bisnisnya mereka, itu bisa, memberikan servis, dari hulu ke hilir gitu. Jadi memberikan jasa, ya udah sih, kami aja yang semuanya, kerjakan dari buyers itu bisa terima terima jadi aja, terima jadi barang ini nanti akan sampai ke tangan konsumen seperti itu misalkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu bargaining powers yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa membuat buyers ini kembali lagi gitu ke kita karena memberikan kemudahan kepada buyers bahwa mereka akan terima jadi aja untuk setiap proses bisnisnya mereka seperti itu. Kemudian, untuk substitutes itu terkait dengan, apa namanya, eee, apa yang bisa jadi bisnis apa yang mungkin akan menggantikan, bisnis perusahaan saat ini misalnya, terkait dengan industri outsourcing. Industri outsourcing mungkin, saat ini banyak ya Bapak Ibu dan, apa namanya, ancaman terbesarnya itu tentu terkait dengan, teknologi. Karena pertama, eee, ketika perusahaan itu menggunakan teknologi ke dalam proses bisnisnya tentu akan memangkas biaya, terutama terkait dengan biaya gaji, kemudian biaya, remunerasi lainnya lah untuk bisa dibayarkan kepada, pekerja outsource ini. Nah, kalau, diganti menjadi teknologi tentu akan jauh lebih efisien dan lebih hemat ya untuk perusahaan karena mungkin memang akan besar gitu di awal, investasinya, tetapi dalam maintenance-nya perusahaan hanya perlu membayar mungkin, terkait biaya server saja atau terkait dengan biaya maintenance untuk bisa menjaga teknologi ini, bekerja dengan baik, selama proses bisnis perusahaan tetap berlangsung. Nah ini, tentu menjadi, apa ya, harus menjadi concern perusahaan juga terutama yang saya contohkan di perusahaan outsourcing ini karena, eee, walaupun sebenarnya bisa ya untuk, selain menjadi concern itu bisa diubah ya pola pikirnya dari perusahaan, dari internal perusahaan bisa menjadi sebuah, tools atau, support tools untuk perusahaan tuh bisa, lebih bekerja dengan, efektif dan efisien seperti itu. Jadi misalkan, ditambahkan misalkan dalam hal ini adalah outsource-nya adalah, satpam gitu ya, security. Bisa jadi, dengan adanya teknologi ini, misalkan teknologinya adalah CCTV gitu ya. Dengan adanya teknologi ini, security atau satpam misalkan di kantor gitu ya, itu bisa lebih mudah gitu untuk bisa menjalankan pekerjaannya. Karena nggak harus keliling-keliling kantor, setiap berapa jam sekali, yang mana pasti akan memakan banyak waktu, kemudian, jadinya nggak bisa melakukan hal yang lain selain cuma ngecek-ngecekin kantor aja gitu keliling-keliling. Kalau lewat CCTV mungkin kan bisa, security itu
punya punya pekerjaan lain yang bisa lebih lebih apa namanya lebih mempermudah perusahaan untuk bekerja secara efektif dan efisien seperti itu. Nah, kemudian kita move ke suppliers yang mana mungkin sama ya kayak buyers itu. Jadi suppliers ini terkait dengan bargaining power. Jadi bagaimana sih perusahaan itu bisa eh, punya negosiasi nih kepada suppliers untuk bisa memberikan harga yang seminimal mungkin, tapi eh, dampak atau manfaat yang diterima oleh perusahaan itu harus semaksimal mungkin segitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kompetitif rivalry itu berdasarkan sebenarnya bagaimana sih kompetisi di dalam pasar, siapa aja pemainnya, kemudian eh, apa keunggulan dari setiap pemain itu yang mungkin bisa diadaptasikan nih di dalam perusahaan, walaupun memang secara konteks mereka sebagai kompetitor ya, tapi kita tetap perlu untuk bisa terus grow, untuk bisa terus bertumbuh. Perusahaan nggak ngestak di situ aja, harus bisa terbuka gitu sama segala opsi-opsi yang dapat membuat perusahaan lebih berkembang seperti itu. Jadi dari rival atau kompetitor itu apa sih mereka tuh unggul di bagian mana sih? Apakah di teknologinya kah? Atau mungkin secara SDM itu mereka cukup efektif bisa memanfaatkan apa namanya sumber daya manusianya sehingga tidak terlalu banyak memakan cost seperti itu. Jadi perlu juga perusahaan untuk bisa melakukan identifikasi eh, kompetitor-kompetitor mana yang punya keunggulan dan bisa diadaptasikan di perusahaan seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di sini mungkin ada 5 ya, hanya ada 5, tapi dalam praktiknya KMMB itu juga menambahkan dua kacamata lagi, dua aspek lagi yaitu terkait dengan partners dan apa namanya complementary yang mana kalau partners itu sendiri adalah kalau complementary itu sendiri kaitannya itu terkait dengan eh perusahaan itu tentu nggak bisa berjalan hanya sendiri gitu loh. Misalkan saya contohkan seperti yang tadi perusahaan Pelni ya. Pelni itu punya anak usaha. Dia bergeraknya itu secara general terkait dengan aktivitas yang ada di pelabuhan dan di laut. Nah, untuk bisa mendalami lagi segmen bisnisnya, Pelni itu punya anak perusahaan yang punya lingkup bisnis itu terkait logistik maritim, yang mana logistik maritimnya itu bisa 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 memberikan jasa atau servis dari hulu ke hilir gitu. Jadi anak usahanya itu bisa melakukan bongkar muat, kemudian dari barang barang yang datang ke pelabuhan dari kapal yang bersandar itu bisa dilakukan bongkar muat oleh anak perusahaannya. Kemudian dari bongkar muat itu bisa menggunakan perpindahan perpindahan dari pelabuhan ke gudang yang ada di apa namanya depo ya kita sebutnya itu bisa menggunakan angkutan gitu, angkutan entah melalui truk besar atau mungkin lewat apa namanya mobil-mobil yang mungkin lebih kecil gitu. Dari situ bisa apa namanya bisa dilakukan perpindahan barang yang dari angkutan atau dari truk itu kemudian ditaruh di dalam gudang, kemudian kontainer-kontainernya yang dari apa namanya bongkar muat itu bisa ditaruh di depo atau di sekitar gudang seperti itu. Nah, dari barang-barang yang sudah ditaruh gudang itu misalkan barang-barangnya adalah dalam hal ini barang-barang di Shopee gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari barang-barang yang di Shopee ini bisa di apa namanya bisa dilakukan sortir gitu di dalam pergudangan itu untuk bisa nanti didistribusikan lebih luas ke masyarakat atau ke konsumen akhir seperti itu. Nah, jadi biasanya apa namanya KMMB itu juga menambahkan dua aspek itu tadi. Yang pertama complementary
dan partner seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin ini apa namanya matriks terakhir yang bisa kami coba share ya ke Bapak Ibu semua. Kami coba diskusikan dengan Bapak Ibu. Jadi selain dua itu tadi untuk bisa melakukan analisis eksternal melalui apa namanya analisis pastel, kemudian analisis lewat tools Porter's Five Forces itu juga bisa menggunakan matriks internal eksternal atau dalam hal ini adalah biasanya matriks internal dan eksternal itu kita menggunakan sebelum masuk ke dalam matriks internal eksternal itu kita tarik mundur, kita coba identifikasi dulu SWOT-nya itu apa, strength, weakness, opportunity, and threats gitu ya. Jadi perlu diklasifikasikan dulu mana yang menjadi apa namanya kekuatan perusahaan secara internal, kemudian eh, weakness perusahaan secara internal, kemudian secara eksternal itu seperti apa peluang di pasar dan apa saja ancaman yang mungkin akan berdampak terhadap bisnis perusahaan. Nah, biasanya Bapak Ibu kita coba untuk melakukan analisis SWOT ini dengan menggunakan format matriks evaluasi. Jadi eh, format matriks evaluasi ini adalah eh, salah satu kertas kerja yang bisa digunakan perusahaan untuk menentukan sebenarnya secara existing itu ada di posisi mana sih perusahaan. Maksudnya secara existing positioning perusahaan di matriks internal dan eksternal mungkin nanti akan lebih jelasnya saya sampaikan di slide selanjutnya ya. Tapi ini kita coba bahas dulu yang analisis SWOT itu ada di posisi mana. Apakah perusahaan itu saat ini mungkin secara internal punya kekuatan yang bagus dan secara eksternal pun peluangnya cukup baik untuk bisnis tersebut itu bisa melakukan apa strategi yang mungkin lebih agresif, investasi yang cukup besar di bisnis itu dan sebagainya. Nah, untuk matriks yang biasanya kita lakukan itu kita bagi ya menjadi dua seperti dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang mana faktor eksternal itu sendiri eh, identifikasinya adalah melalui peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Dan untuk faktor internal itu kita eh, bagi lagi menjadi kacamata dari kekuatan apa saja sih kekuatan perusahaan nih yang sebenarnya bisa membangun bisnis perusahaan. Kemudian apa saja sih weakness atau kelemahan perusahaan yang mungkin harus diantisipasi nih sama perusahaan untuk bisa ke depannya mungkin dievaluasi, dimonitoring terlebih dahulu, kemudian dievaluasi bagaimana perubahannya ketika sudah dilakukan analisis SWOT ini. Nah, biasanya Bapak Ibu kita untuk melakukan analisis SWOT ini kita hitung itu melalui bobot dan bobot ranking ini nanti akan di eh, total ya dalam bentuk bobot total dengan mengkalikan bobot dan rating seperti itu. Nah, biasanya eh, apa namanya untuk mengerjakan kertas kerjanya itu dilakukan ranking terlebih dahulu untuk setiap indikatornya. Misalkan eh, terkait dengan peluang dalam hal ini industri penerbangan Asia Pasifik berkembang secara cepat. Berarti kaitannya itu dengan bagaimana sih apa namanya pertumbuhan industri penerbangan Asia Pasifik, industri penerbangan di Asia Pasifik gitu. Nah, tentu kan pasti ada secara persentasenya ya, atau mungkin kita biasanya sebut itu CAGR-nya Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan misal dalam 5 tahun terakhir itu berapa, atau misal secara proyeksi ke depannya 2000, misalkan dalam 5 tahun ke depan itu ada di angka berapa, sekitar mungkin 5% kah, atau mungkin 6% dan seterusnya. Nah, itu biasanya eh, dilakukan skala Likert terlebih dahulu. Jadi penentuan penilaian dari angka 5 sampai ke angka 1 itu berapa gitu. Jadi untuk bisa menentukan
dari skala Likert tersebut kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu. Sebenarnya secara idealnya dibandingkan dengan secara sektoral, angka pertumbuhan industri itu, industri penerbangan di Asia Pasifik mungkin lebih tepatnya itu berapa gitu. Misalkan idealnya itu di angka 5. Nah, di angka 5%. Nah, untuk penentuan 5%-nya itu biasanya kita ambil sebagai nilai tengahnya. Jadi untuk ke atas itu di atas dari 5% itu berarti secara ranking itu akan tinggi nilainya. Atau mungkin kalau di bawah 5% itu secara ranking akan rendah gitu nilainya. Kemudian juga terkait sama juga terkait kalau terkait dengan aspek dari ancaman, misalnya eh, adanya bencana alam ini. Saya coba ambil contoh yang sama juga ya seperti sebelum-sebelumnya itu terkait dengan industri logistik maritim. Itu kan eh, kalau dari yang kita pernah pegang itu mereka eh, sangat erat kaitannya dengan bisnis di atas, maksudnya proses bisnisnya itu sering berada di atas laut, kemudian juga masuk ke dalam daratan lewat pelabuhan dan sebagainya. Nah, di atas laut itu kan tentu banyak faktor alam yang tidak bisa kita prediksi gitu ya, di luar kendali dari setiap bahkan kendali secara manusia gitu. Nah, itu mungkin aja menjadi faktor yang bisa dibawa menjadi indikator untuk ancaman bagi perusahaan, proses bisnis perusahaan. Kenapa sih sebenarnya menjadi ancaman? Tentu karena misalnya ketika hujan badai di tengah laut sehingga apa namanya barang-barang logistik nih yang seharusnya mungkin sampai di hari Senin secara jadwal, tetapi ternyata ketika di tengah laut tiba-tiba ada badai membuat kapal itu sulit gitu untuk bisa mobilisasi lebih cepat, mungkin jadinya barang-barang tersebut datangnya di hari Selasa atau mungkin di hari Rabu seperti itu. Nah, setelah melakukan penentuan rating ini, kita tentu perlu melakukan bobot ya untuk setiap indikatornya, yang mana bobot dari indikator ini tuh harus nilainya adalah 1. Jadi totalnya itu harus menjadi 1. eh yang mana bobot ini akan bisa ditentukan sebenarnya juga dari kacamata manajemen sebagai seberapa pengaruh sih indikator dari yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Saya ambil contoh yang sama terkait dengan bencana alam ini. Misalkan yang mungkin tadi saya sudah mention eh, cukup berpengaruh nih terhadap bisnis perusahaan kalau misalkan nanti barangnya apa namanya terlambat datangnya, bisa jadi nanti buyersnya apa namanya punya apa namanya eh, menagih kompensasi gitu loh. Apa nih eh, kalau misalkan barangnya telat mungkin ada denda dan sebagainya. Nah, itu kan tentu eh, akan menjadi kerugian ya untuk perusahaan, walaupun mungkin dendanya itu nggak mungkin nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan sering terjadi pasti kan akan cukup berimpact ya terhadap finansial perusahaan, yang kita eh, jadi hanya perlu membayar, jadi cuma bayar denda gitu loh, pengeluaran perusahaan yang mungkin seharusnya itu bisa dialokasikan ke apa namanya pengeluaran yang lebih lebih strategik dan lebih berpengaruh gitu terhadap pertumbuhan perusahaan seperti itu. Nah, kalaupun secara indikator ini cukup berpengaruh ya terhadap perusahaan, nah nilainya itu harus cukup tinggi. Nah, untuk penentuan cukup tinggi atau rendahnya kita biasanya ambil rata-rata dulu Bapak Ibu. Jadi kita hitung indikator yang sudah ditentukan itu ada berapa, misalkan ada 10, berarti dari total 1 itu dibagi 10 berarti 0,1 menjadi nilai rata-rata untuk penentuan nih. Dia jadi nilai tengah apakah indikator misalkan indikator yang bahan bakar tergantung pasokan dari Pertamina itu punya impact yang tinggi nih terhadap perusahaan atau punya pengaruh yang tinggi terhadap perusahaan, berarti secara bobot mungkin di atas dari 0,1, atau misalkan dari yang indikator adanya bencana alam, walaupun mungkin
itu tidak dapat dikontrol, tapi secara biasanya itu nggak terlalu sering terjadi, jadi nggak terlalu banyak pengaruhnya terhadap perusahaan. Itu berarti bisa diturunkan nilainya dari angka 0,1 itu. Jadi, untuk penentuan bobotnya tentu harus dilihat dari seberapa sering sih indikator tersebut, terjadi di perusahaan, kemudian ketika memang sudah terjadi, apakah memang impact-nya tuh cukup tinggi ya terhadap proses bisnis dan, eee, ya proses bisnis perusahaan, seperti itu. Jadi, nah dari, sudah melakukan identifikasi, dari analisis SWOT ini, nanti, kita dapat nilai nih Bapak Ibu, dapat, sudah menentukan bobot, kemudian tadi sudah menentukan rating, dari nilai ini kita kalikan menjadi bobot total dan dari bobot total ini kita jumlahkan lagi semuanya untuk, dari kacamata eksternal dan internal. Jadi misalkan ini dapat angkanya di 2,7 dan secara internal itu dapat angkanya di 2,4 yang mana nanti nilai 2,7 dan 2,4 ini akan, digunakan untuk, analisis matriks internal dan eksternal. Mungkin bisa di next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dari angka yang tadi sudah ditentukan ya di analisis SWOT itu, eee, berapa sih angka yang misalkan tadi, secara internalnya itu 2,7 ya, berarti mungkin sekitar di sini ya, di sini. Nah, kalau secara eksternalnya mungkin itu di misalkan 2,4 mungkin juga berarti di sekitar di sini. Nah, berarti kan, eee, misalkan perusahaannya itu ada di, kuadran 5. Nah, kuadran 5 berarti selective investment. Nah, untuk selective investment ini rekomendasinya adalah, eee, rekomendasi strategi secara umumnya itu bisa melakukan investasi, tapi tetap perlu identifikasi dulu nih, melihat, secara internal apakah, cukup secara finansialnya, kemudian secara sumber daya lainnya, misalkan secara sumber daya manusia, apakah bisa melakukan, misalkan investasinya dalam hal ini adalah ekspansi, bisa melakukan ekspansi, apakah orang-orangnya cukup untuk bisa, dipindahkan gitu ya. Kalau ekspansi kan berarti ada pertambahan, misalkan, ekspansinya adalah ekspansi nambah cabang gitu ya, pertambahan cabang, apakah bisa dipindahkan atau harus rekrut orang baru, seperti itu. Eee, ya itu mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke Mbak Nanda. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Syahrila atas pemaparan materinya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa highlight ya dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Syahrila. Jadi memang terdapat beberapa tools analisis eksternal perusahaan ya yang telah dijelaskan oleh Bu Syahrila. Yang pertama itu ada PESTEL, di mana PESTEL ini untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan dilihat dari beberapa indikator, yaitu dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Dan beberapa langkah untuk mengidentifikasi PESTEL ini yaitu dengan mengidentifikasi faktor apa yang relevan dengan setiap kategori di PESTEL itu tadi, kemudian menganalisis dampak mana yang sekiranya menjadi peluang atau ancaman dari setiap indikator. Selanjutnya yaitu menentukan level of impact dan urgensi, yaitu menentukan bagaimana impact dari faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi perusahaan, apakah low, medium, atau high. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan yang strategis. Selanjutnya yang kedua itu ada Porter Five Forces, yaitu melakukan analisis terhadap persaingan yang ada di pasar itu seperti apa. Nah, Porter ini memiliki beberapa indikator yaitu competitive rivalry, supplier, new entry, buyers, dan substitute. Namun biasanya di KMMB itu menambahkan dua indikator lagi ya Bapak Ibu yang tentunya juga disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan, yaitu ada complementary dan juga partners.
Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Ibu Syahrila itu ada matriks IE atau internal eksternal. Nah, matriks IE ini berangkat dari SWOT ya Bapak Ibu, di mana perlu diklasifikasikan dulu mana yang sekiranya itu menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman di perusahaan. Nah, matriks IE ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal utama yang dievaluasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal dari perusahaan. Selanjutnya ada faktor eksternal utama yang dievaluasi berdasarkan peluang dan ancaman dari perusahaan itu seperti apa. Nah, melalui assessment ini selanjutnya akan dilakukan pembobotan dan juga ranking berdasarkan rating yang ada di setiap indikator sehingga diperoleh skor akhir yang nantinya akan dimasukkan ke matriks IE untuk mengetahui positioning perusahaan dari analisis strategis yang sesuai. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan untuk dapat dikirim di chat box. Ini sudah terdapat beberapa pertanyaan ya dari Bapak Ibu. Yang pertama ada Bapak Maulana. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Maulana apabila ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Atau saya bantu untuk eh, membacakan ya. Saya izin ya Bapak Maulana. Baik, di sini apakah pendekatan analisis eksternal harus menggunakan model pastel secara lengkap? Apa model ini masih ada aspek lain? Nah, ini mungkin cukup relevan dengan materi dari Ibu Syahrila. Saya persilakan kepada Ibu Syahrila untuk dapat menjawab terlebih dahulu, kemudian mungkin nanti dapat ditambahkan oleh Ibu Eva. Silakan Ibu Syahrila. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Terima kasih Pak Maulana atas pertanyaannya. Oke, saya izin bacakan ulang ya. Apakah pendekatan analisis eksternal selalu harus menggunakan model Pasteur secara lengkap? Apakah model ini masih ada aspek lain? Oke, sebenarnya kalau dari kami itu biasanya kami ada tambahkan beberapa indikator lain. Jadi memang tidak harus selalu hanya 6 kategori ya. Jadi biasanya itu kita juga tambahkan kategori internasional atau secara industrinya seperti apa, atau mungkin eh, ya kategori lainnya. Jadi biasanya itu kalau internasional kita karena pastel ini seringnya kita coba identifikasinya itu secara nasional ya. Nah, tapi seringkali ketika terutama apabila perusahaan tersebut sudah melakukan ekspansi atau mungkin memang berencana melakukan ekspansi gitu loh ke luar negeri, misalkan menambah cabang atau menambah representative office di luar negeri atau seperti apa. Berarti kan kita perlu juga identifikasi atau kacamata secara internasional seperti apa. Apakah apa namanya? Misalkan secara spesifiknya akan melakukan ekspansi ke negara mana. Misalkan Malaysia, dilihat dari Malaysia itu ekonominya seperti apa, apakah memang secara industri pun bagus, yang maksudnya dalam hal ini adalah industri perusahaan tersebut bisa fit di dalam negara tersebut, bisa akan punya potensi untuk berkembang dan sebagainya, itu perlu kita identifikasi. Jadi eh sebenarnya case by case juga ya, apakah perlu melakukan penambahan aspek lainnya karena semuanya juga tergantung bagaimana perusahaan itu akan melakukan strateginya ke depan, kemudian apa-apa saja milestone yang ingin dicapai perusahaan, misalkan dalam 5 tahun ke depan gitu. Tapi secara idealnya atau secara bare minimumnya itu dilakukan analisisnya itu dari 6 aspek yang tadi mungkin sudah saya sampaikan. Seperti itu Mbak Nanda. Mungkin saya kembalikan ke Bu Nanda. Baik, terima kasih Bu Syahrila. Jadi memang harus disesuaikan juga ya dengan case-nya. Mungkin Ibu Eva ada tambahan, Ibu Eva? Ya, saya izin menambahkan ya Ibu Syarila. Mungkin yang saya pahami juga sebenarnya pastel ini apa ya, dia bukan harus tapi emang standar yang biasa kita
gunakan ya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dan itu tergantung kepada kebutuhan dari perusahaan itu. Cuman ada beberapa tambahan indikator lain, misal kayak dari tadi sudah Mbak Karila sudah menjelaskan, mungkin dari segi industrinya, atau kita bisa nambahkan aspek lain dari segi ethical-nya. Jadi ada beberapa yang bisa kita sesuaikan berdasarkan dengan perusahaan itu sendiri. Contoh mungkin kalau ada beberapa, mungkin ada perusahaan yang masih startup, ini kita bisa aja menggunakan PES, yaitu politik, ekonomi, sosial, sama teknologi. Itu sudah sangat bare minimumnya seperti itu. Itu bisa digunakan di mungkin kayak di perusahaan yang masih kecil atau ya skala kecil dan menengah, atau juga perusahaan retail fashion. Nah, atau juga kita bisa menambahkan yang tadi seperti pektel, itu kan standar minimumnya. Itu kenapa kita menggunakan ini, karena memang rata-rata mostly sejauh ini kita project-nya atau project yang kita dapatkan itu adalah corporate untuk BUMN gitu kan. Jadi kita itu bare minimum yang bisa kita tambahkan gitu. Lalu mungkin kalau kita menambahkan industri ini pektel tambah i gitu kan, berarti pektel i gitu kan, itu industrinya itu bisa masuk ketika atau cocok ketika perusahaan itu mungkin punya dinamika sektoralnya yang tinggi gitu kan. Contoh kayak Main ID itu merupakan salah satu holding BUMN di bidang tambang. Nah, itu tuh kan industrinya ini benar-benar tinggi banget gitu kan. Misal dari geopolitikalnya tambang, atau dari komoditas dari global, ada industri nikelnya, itu cukup kompleks gitu. Seperti itu mungkin. Atau ketika kita menambahkan ethical consideration-nya, nah itu ketika perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang tinggi pada ESG, atau tanggung jawab sosialnya itu cukup tinggi. Itu ada mungkin kemarin juga contohnya dari Nestle Global ini kan juga menghadapi yang namanya kritik terkait isu etika, misal kayak child labor atau fair trade. Nah, di situ kita bisa sesuaikan berdasarkan kompleksitas dari perusahaan kita sendiri atau bisnis yang kita kembangkan seperti itu. Mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eva. Bagaimana Bapak Maulana, apakah sudah clear dan menjawab pertanyaannya? Atau mungkin sambil saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada Ibu Nova. Dalam pengalaman Bapak Ibu, seberapa sering perusahaan perlu melakukan review ulang atas RJBP ketika lingkungan bisnis berubah cepat? Adakah pendekatan dinamis tertentu yang direkomendasikan? Ini mungkin lebih relevan ke Ibu Eva ya. Jadi saya persilakan kepada Ibu Eva untuk dapat menjawab pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian mungkin nanti ada tambahan dari Ibu Syarila. Oke, mungkin ini sebentar. Mungkin pertanyaan ini seberapa sering perusahaan itu harus melakukan review ya dari RJPP gitu kan. Jadi pada dasarnya RJPP ini kan rencana jangka panjang perusahaan. Nah, itu biasanya disusun untuk periode 3 ataupun 5 tahun. Nah, sebenarnya ada yang sampai 10 tahun. Cuman itu mungkin bakal banyak apa ya, faktor-faktor eksternal yang bakal berpengaruh kalau seandainya sampai 10 tahun gitu. Tapi mostly yang kita kerjakan ini 5 tahun gitu kan. Nah, untuk apa ya, review RJPP ini sepertinya nggak harus nunggu sampai akhir tahun gitu. Kita kan biasanya kalau di perusahaan, mungkin kalau perusahaan BUMN kan itu ada RKAP, rencana yang dilakukan untuk setiap tahunnya. Nah, di situ kita bisa melakukan review setiap tahunnya, tapi nggak harus menunggu RKAP ini. Kita bisa loh melakukan review misal setiap 6 bulan sekali. Itu seperti misal cocok yang 6 bulan sekali, itu bisa cocok untuk perusahaan yang sektornya dinamis seperti kayak di teknologi, fintech, ataupun startup gitu. Tapi atau bahkan kita bisa langsung melakukan review segera ketika terjadi disrupsi yang cukup besar, misal kayak masalah geopolitik. Itu kemarin masalah maskapai penerbangan, itu kan mereka pasti langsung melakukan review, langsung menetapkan strategi harus lewat mana nih gitu kan gitu. Lalu mungkin bisa dilakukan per kuartal atau juga per milestone-nya ketika perusahaan ini untuk melihat apa ya, ketika kondisi perusahaan ini memiliki proyek strategis yang
kritikal, misal kayak masalah transformasi digital kan kita perlu melakukan review secara kuartal gitu kan untuk melihat apakah ini masih sesuai nih strateginya. Kalau memang udah tidak sesuai, berarti di sini perusahaan bisa melakukan pembenaran atau fleksibilitas untuk melakukan strategi ke depannya lagi. Mungkin uh, berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Terima kasih Mbak Nanda. Iya, terima kasih Ibu Eva. Eh, Ibu Syahrila, silahkan apabila ada tambahan. Oke, mungkin izin menambahkan sedikit ya dari jawaban Ibu Eva. Mungkin saya bisa kasih contoh ya, seperti saat zaman COVID ya. COVID itu kan sempat hampir mungkin semua apa namanya segmen bisnis, hampir semua perusahaan dari yang perusahaan besar sampai dengan yang mungkin UMKM itu berpengaruh gitu terhadap kondisi COVID-19 ini. Dan memang COVID-19 kemarin itu kan peristiwa COVID itu kemarin sesuatu yang sangat nggak ada yang prediksi gitu, tidak ada yang bisa memprediksi itu terjadi. Nah, betul yang setuju juga yang disampaikan oleh Ibu Eva, mungkin secara rutin memang perusahaan mungkin harus melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap bagaimana sih RJPP ini implementasinya, apakah sudah sesuai dengan yang sudah dirumuskan sejak awal, atau mungkin sudah mulai perlu apa sih, misalkan belum capai target misalkan. Itu perlu pengetatan lagi dari sisi mananya, apakah dari sisi SDM-nya kah, atau dari sisi marketingnya kah, target dalam hal ini adalah misalkan target penjualannya atau pendapatannya ya. Eh, Seperti itu. Nah, kalau di refer ke contoh yang pada saat COVID kemarin itu kan ya semua semua aspek bisnis, semua segmen bisnis itu nggak ada yang memprediksi gitu loh kondisi seperti itu, dan sangat berdampak ya terhadap pendapatan perusahaan. Nah, itu bisa dilakukan apa ya, evaluasi secara besar gitu loh untuk implementasi RJPP ini, karena tentu pasti eh, apa ya, target yang sudah di dirumuskan sejak awal itu kemungkinan besar dengan kondisi yang seperti itu tidak akan mencapai targetnya gitu, terutama dalam hal ini adalah target pendapatan. Nah, pasti perusahaan perlu melakukan adjust ya untuk apa namanya, proyeksi, dalam hal ini proyeksi keuangannya perlu dilakukan adjustment. Apakah sudah apakah nanti setelah COVID-19 ini eh, pemulihan ekonominya itu ada di tahun berapa perkiraannya ya secara makro, kemudian eh, untuk penanggulangan yang tidak tercapainya nih, pendapatan tidak tercapainya dari internal perusahaan itu harus melakukan adjustment seperti apa? Apakah harus melakukan diversifikasi dengan walaupun dengan segmen bisnis yang sama, atau mungkin eh melakukan strategi marketing tambahan lainnya untuk bisa tetap keep up sama target penjualan atau pendapatan yang sudah dirumuskan sejak awal seperti itu. Jadi eh balik lagi ya, seperti yang disampaikan sama Ibu Eva juga perlu memang evaluasi berkala untuk melihat monitoring apakah target-target di RJBP ini sudah sesuai seperti itu. Terutama mungkin kalau case-nya special case kayak COVID kemarin akan sangat penting, akan sangat perlu dilakukan perusahaan untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran, karena memang banyak faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan yang akhirnya akan yang mempengaruhi bisnis seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Bu Syahrila. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Erika Dwi. Izin untuk langsung saya bacakan ya Ibu Erika. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan dapat meningkatkan akurasi pemberian bobot dan juga rating dalam matriks IV dan EV agar tidak terlalu bergantung pada persepsi internal semata. Nah, ini saya kira sangat relevan dengan materi dari Ibu Syahrila. Oleh karena itu saya persilakan kepada Ibu Syahrila untuk dapat menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Terima kasih Ibu Erika Dwi atas pertanyaannya. eh Penentuan bobot dan rating dari matriks IVF tidak bergantung terhadap persepsi internal ya.
Pertama mungkin yang rating terlebih dahulu ya, saya coba bahas. Kita perlu tahu juga secara industri, secara kacamata eksternalnya itu nilai, misalkan dalam hal ini adalah pertumbuhannya ya, eh, pertumbuhan bisnis atau ya pertumbuhan bisnisnya itu idealnya seperti apa. Terutama misalkan karena tadi mungkin sudah saya singgung untuk matriks IVEV itu berangkatnya juga dari analisis SWOT, yang mana analisis SWOT itu dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri, karena kan itu melihat apa namanya keunggulan dan atau kekuatan dari perusahaan dan kelemahan dari perusahaan. Perlu dilihat bahwa misalnya dalam hal ini kita ambil indikator secara keuangan, rasio keuangan gitu ya. Misalkan rasio keuangannya terkait return on equity. Nah, sebenarnya secara industri itu dengan segmen bisnis yang sama, dengan skala perusahaan yang sama, maksudnya size-nya ya, size perusahaannya itu mirip-mirip, itu mereka biasanya rata-rata di angka berapa sih? Jadi kita perlu tahu juga, perlu membandingkan eh, apa namanya eh, kuantitatif di dalam perusahaan terhadap kuantitatif di secara industri itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa nilai apakah misalkan nilai return on equity-nya itu di angka 5% di perusahaan, tetapi ternyata secara industri rata-rata industri dengan yang tadi sudah saya sampaikan segmen bisnisnya sama, kemudian size perusahaan itu juga mirip-mirip, jadi tetap masih bisa apple to apple untuk bisa dibandingkan gitu. Itu ternyata mungkin di industri di angka 6% atau mungkin sampai 9%. Berarti kan sebenarnya secara bisa dilihat secara gamblang ya bahwa eh, ternyata kinerja perusahaan untuk aspek return on equity atau pengembalian dari modal yang sudah dikeluarkan perusahaan itu cukup rendah gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi penilaian perusahaan bahwa ternyata untuk aspek itu perusahaan perlu melakukan peningkatan nih untuk nilai return equity-nya. Gimana caranya? Nah, itu balik lagi, ditarik mundur lagi, strateginya harus dilakukan seperti apa? Eh, apakah dari sisi marketingnya harus nambah, harus capai target pendapatan dan sampai akhirnya nanti jadi return, atau mungkin secara modal itu harus lebih tinggi supaya eh, apa namanya punya return yang mungkin nanti akan lebih baik, seperti itu diharapkan akan lebih baik. Nah, kalau terkait dengan bobot, sebenarnya eh, gi- walaupun gimana ya, walaupun mungkin nanti akan bias ya, maksudnya eh, memang betul tidak boleh bergantung terhadap persepsi secara internal, tapi kembali lagi ya sebenarnya yang tahu kondisi perusahaannya, yang tahu kondisi secara apa namanya kinerja keuangan dan kinerja internal perusahaan itu perusahaan itu sendiri. Jadi eh, harus bisa apa ya, harus bisa membacanya itu secara objektif dengan bantuan mungkin dari konsultan juga untuk melihat sebenarnya kalau dari mungkin dari apa namanya interview atau FGD yang sudah dilakukan nih, mana sih yang paling berimpact gitu terhadap perusahaan, dibandingkan misalkan kita juga benchmarking nih ke perusahaan-perusahaan lain, kemudian dengan mungkin permasalahan yang mirip tapi ternyata nggak terlalu nggak terlalu impact kok untuk satu indikator tertentu. Nah, itu mungkin bisa jadi inputan perusahaan juga seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Syahrila. Mungkin dari Ibu Eva ada tambahan juga. Eh, Bagaimana? Sudah cukup ya? Oke, ya baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab kali ini harus kami cukupkan ya. Jadi sebelum mengakhiri webinar spesial series pagi ini, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Silakan kepada Bapak Ibu.
untuk dapat berkenan on cam dan nantinya akan di screenshot oleh tim kami. Oke. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Dan yang terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan berakhirnya sesi foto ini, maka berakhir pula sesi webinar pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yaitu Bu Syahrila dan juga Ibu Eva yang telah memberikan banyak insight dari ilmunya pada hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu serta rekan sekalian yang telah mengikuti dan menyimak webinar series pada hari ini. Semoga webinar series ini dapat memberikan impact yang positif bagi perusahaan serta bagi Bapak Ibu juga sekalian. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di webinar series yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih untuk Bapak sharingnya. Ibu.